kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum doa, ayo ketua kelas tolong pimpin doanya supaya kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ada yang tidak hadir berapa orang? Satu. Mengapa? Nopal. Oh iya, hanya satu yang tidak hadir, yaitu satu orang, namanya Nopal. Karena sakit ya. Yang lain? Ada. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, alhamdulillah berarti kita mulai untuk belajar. Pada saat itu yaitu corak kehidupan dan hasil budaya zaman praksana. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran hari ini, corak kehidupan dan hasil budaya zaman praksana, kita sudah belajar tentang kehidupan apa? Zaman pembentukan bumi. Ya, jadi sebelum masuknya zaman batu, kita sudah mempelajari tentang kehidupan atau zaman pembentukan bumi. Ada berapa zaman pembentukan bumi? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Ya. Ada 4. Sebutkan. Zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Iya, berarti ada zaman sebelum adanya zaman batu, ada zaman pembentukan bumi. Ada 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, Zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman iya, Neozoikum. bagus. Berarti masih ingat dengan pelajaran yang telah kita lalu. Sekarang kita memasuki dengan zaman kehidupan dan hasil budaya zaman praksana. Alhamdulillah kita hidup sekarang tidak hidup pada zaman batu lagi. Tidak, yang mana kehidupan pada zaman batu itu kehidupan yang sangat sederhana. Jadi kita alhamdulillah sekarang kehidupan kita sudah menginjak zaman modern. Dengan menginjak zaman modern, maka kita gunakanlah untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan menggali pengetahuan. Tidak, jangan lagi kita belajar sebelah. Tidak, alhamdulillah kita sekarang sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Tidak lagi terbuat dari batu, tapi masih ada kita menggunakan alat yang terbuat dari batu. Sekarang yang mana kita akan membahas tujuan pelajaran kita hari ini akan membahas tentang untuk menganalisis kehidupan dan hasil budaya zaman praksana. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai pertama untuk menganalisis ya corak kehidupan dan hasil budaya zaman praksana. Yang kedua, kita harus mengidentifikasikan hasil budaya zaman praksana. Itu ya. Sekarang kita akan menayangkan video dulu. Masa Praksana Indonesia. Nah, sekarang kita sama-sama untuk mengamati video Masyarakat dalam materi Praksana pembelajaran corak kehidupan dan zaman praksana. terbagi menjadi 3, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, 2. Masa bercocok tanam, 3. Masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini diperkirakan
ada ketika manusia purba muncul pertama kali. Apa zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, Megalitikum, dan zaman logam ini kita lakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis masalah ini kita lakukan dengan cara berdiskusi kelompok. Sekarang kita bagi kelompoknya berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4. Sekarang bentuklah kelompoknya masing-masing. Kamu mulai berdiskusi untuk melakukan dan membuat suatu materi. Sekarang silakan. Belang. Zaman ya, mulai dari zaman cara kehidupan. Ada cara kehidupan. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes. Kelas ini bisa. To see us. You and I, we're family. Hold me, let's escape all this reality. Ya. You are my symphony. By your side, we are unity. You are my energy. Silakan untuk bekerja. We are unity. We are unity. We are unity. Although the rain might pour, a thunder starts to roar. The lightning wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you. Yes, I would. You and I, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. You are my symphony, and by your side, unity. You are my energy, my guiding light, unity. Ada hasil belayangan. Nah, penggunaannya ada apa? Oh, sebutkan. Nah, sudah. Peradakannya tadi sudah. Peradakannya sudah. Cara kehidupannya. Itu dia maksudnya sudah ya. Hasil belayangan. Hasil belayangan berapa ekor? Peradakannya dijelaskan.
Sudah ya? Sudah. Sudah ini sudah. Oh, ini sudah. Aman? Mesolitikum. Mesolitikum. Yang lain? Lah, waktu 5 menit kurang menit lagi. Kan 10 menit kasih waktu kita ke sana tadi ya. Ya. Sekarang Ibu acak ya. Tidak berdasarkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Ibu acak yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya, yaitu kelompok 2 zaman Mesolitikum. Sekarang silahkan ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Bawa pena, bawa punya petan kalau ada yang tanya. Yang lain kalau belum paham, kalau lebih boleh menanyakan sama kelompok yang depan. Ya. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Cara kehidupan zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tepat dan bercocok tanam secara sederhana. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum: Ambris Saus Rose, kebudayaan tulang sambung, kebudayaan Batson, kebudayaan Toala, kampak genggam, kampak pendek, batu, pipisan, seti, bila. Hasil budaya dan fungsi pada zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, manusia mulai mengembangkan alat-alat bantu yang lebih canggih dan spesifik dalam fungsinya. Mereka menghasilkan berbagai jenis alat seperti pisau, sumpit, panah, dan mata panah yang terbuat dari batu, tulang, atau tanduk hewan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Kelompok 1 mau bertanya. Berdiri ya. Peradaban corak kehidupan Mesozoikum. Jelaskan peradaban corak kehidupan Mesozoikum. Corak kehidupan Mesozoikum.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan peradaban corak kehidupan Mesolitikum. Zaman batu tengah Mesolitikum. Di masa ini manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya terjauhkan modifier sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang dan juga abri, saus, rasa, jarukan atau buah yang digunakan manusia bebas. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah berhasil melakukan prestasi depan, yaitu zaman Mesolitikum. Mana zaman Mesolitikum itu masih kehidupannya masih bersifat nomaden, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dia sudah mempunyai tempat tinggal, yaitu di tepi pantai dan di gua-gua. Kenapa dia memilih tempat tinggal di tepi pantai? Karena tepi pantai itu merupakan tempat mata pencaharian. Dan di gua mengapa? Karena kalau mereka memilih tempat tinggal di gua itu menghindari dari binatang buas dan terik matahari maupun hujan, menghindari dari binatang-binatang buas. Ya, itu dari zaman Mesolitikum. Yang mana hasil budayanya tadi ada berapa hasil budaya zaman Mesolitikum? Adanya kapak, genggam, kapan lonjong, adanya cobean ya untuk mengiling, alat yang terbuat dari dapur yaitu cobek, gunanya untuk mengiling bumbu dan gunakannya untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari zaman Mesolitikum. Yang kedua, yang ke depan untuk mempresentasikan peradaban, corak kehidupan dan hasil budaya zaman Megalitik. Kelompok 4. Kelompok 4 yang maju yaitu zaman Megalitikum. Silakan kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 4. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil ringkasan dari zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Cara kehidupan zaman Megalitikum. Masyarakat zaman Megalitikum mempunyai tempat tinggal tetap dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, beternak, menjadi nelayan, dan membuat alat-alat gerabah. Sistem kepercayaan di zaman Megalitikum. Masyarakat di zaman ini dipercaya bahwa di sekitar mereka terdapat roh atau makhluk halus yang melindungi mereka. Hasil budaya Megalitikum adalah menhir, dolmen, kubut peti batu, sarkofagus, waruga, punden bruda, dan
patung-patung. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan cara kehidupan pada zaman megalitikum. Cara kehidupan zaman megalitikum mempunyai tempat tinggal tetap dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, beternak, menjadi nelayan, dan membuat alat-alat dari gerabah. Ada yang ditanyakan lagi? Pertanyaan lain? Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Praaksara, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana terjadi pada zaman batu tua atau Paleolitikum. 2. Masa manusia purba Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berpindah-pindah atau nomade mengikuti gerak hewan buruan dan sumber air. Ya, terima kasih. Apa siapa lagi yang bisa menyimpulkan tentang materi corak kehidupan dan kasih budaya ya? Ya, silakan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut terjadi pada zaman Batu Tengah Mesolitikum. Diperkirakan berlangsung antara 10 tahun sampai 2,500 tahun lalu kala Holosen. Manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum sudah mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kering. Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan dari materi yang kamu dapatkan, ya, cara kehidupan dan hasil-hasil budaya zaman praaksara. Yang mana zaman praaksara ini? Yang pertama, zaman yang kedua yaitu zaman Paleolitikum. Cara kehidupan zaman Paleolitikum ini hidupnya bersifat nomaden dan food gathering, ya. Yang berkatakan si nomaden yaitu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa dia berpindah-pindah tempat? Karena hidupnya bergantung dengan alam. Selain itu dia mencari makanan dengan cara meramu, ya, dan berburu. Jadi mereka untuk mendapatkan makanan dengan cara meramu dan cara berburu hewan tuh yang mereka dapatkan. Hasil budayanya zaman Paleolitikum ini hasil budaya masih terbuat dari batu. Ada berapa hasil budaya? Ada 3. Yang pertama kapak genggam, plakes, dan tulang dan tanduk binatang. Itu digunakannya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Yang mana tulang dan tanduk binatang itu digunakannya untuk mencongkel tanah, menggali tanah, membuat tombak. Itu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kapak genggam itu digunakannya untuk memotong maupun untuk mengiris. Tuh. Yang kedua zaman Mesolitikum. Ya, zaman Mesolitikum itu sudah mengakhiri dengan adanya zaman nomaden karena mereka sudah mempunyai tempat tinggal, ya, tetap yaitu di pinggir pantai dan di gua. Yang ketiga zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, karena mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap karena mereka sudah menghasilkan makanan. Ya, sudah mempunyai lahan pertanian. Itu zaman
Neolitikum. Sudah juga hasil budayanya, dia sudah mengenal adanya pakaian, sudah mengenal kepercayaan, sudah mengenal tempat tinggal, sudah mengenal adanya perhiasan. Itu zaman Neolitik. Kalau zaman Megalitikum, dia sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia sudah mempunyai kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu dengan zaman logam. Tuh, itu corak kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara. Ya? Sudah ya? Sekarang Ibu kasih post test. Ya? Untuk post testnya kamu lihat di grup, ya, di Google yang ada di HP kamu masing-masing, ya. Soalnya sudah Ibu kirimkan di grup, ya. Sekarang kamu kerjakan, waktunya 5 menit. Ada bisa mukanya. Ini sudah bisa mukanya. Ada semua soalnya di grup ya? Yang sudah Ibu kirim. Waktunya 5 menit. Nih ada satu yang sudah selesai. Dia sudah selesai dengan tuh. Nanti masih ada yang salah satu dia ya. Yang kedua, Aldi sudah selesai. Alhamdulillah. Yang ketiga, Anita selesai. Apakah sudah memahami? Sudah. Alhamdulillah. Apakah menyenangkan? Apakah sudah jelas dengan hasil budayanya? Alhamdulillah, berarti sudah jelas. Untuk minggu depan di sini kita pertemuan yang kedua ya. Untuk minggu depan Ibu kasih tugas berbentuk resume. Ya, kamu kerjakan teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ya. Teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu yang kamu buat ringkasan atau berbentuk resume, ya. Jelas? Karena waktu kita sudah habis, ya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan